wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel saya ya. Saya dapat laporan lagi dari warga, katanya ada lagi ular warna hijau. Kemungkinan sih koloni ular yang kemarin ya. Katanya sih ularnya itu ada di pohon ini, teman-teman. Terus sama warga udah dikoyak-koyak pakai galah dan jatuh. Mungkin warganya juga takut masuk ke rumah warga, takut masuk ke pemukiman ya. Akhirnya mereka koyak-koyak, mereka usir lah gitu kalau menurut bahasanya. Dan itu bisa dilihat teman-teman, jatuhnya tuh ke bawah, katanya ini dalam banget, kayak jurang gitulah. Dan mungkin ini juga jadi habitatnya dia ya, karena cukup rapat di sini pepohonannya. Dan saya akan coba cari ularnya teman-teman, siapa tahu masih ketemu ya, mau ular yang tadi atau ketemu ular yang lain atau ketemu hewan yang lain. Oke teman-teman, kenapa ularnya harus saya tangkap? Karena balik lagi ya, di sini dekat sama pemukiman warga, dan saya nggak tahu itu jenisnya ularnya apa ya. Yang saya tahu informasinya adalah ularnya berwarna hijau, karena kemungkinannya ada 3 ya teman-teman. Bisa jadi itu ular bajing yang berekor abu-abu ya teman-teman. Ini tidak berbahaya, tidak berbisa, maksudnya tidak berbisa, namun gigitannya cukup menyakitkan ya teman-teman. Yang kedua, bisa jadi ular pucuk yang kemarin kita tangkap itu, yang badannya ramping dan full warna hijau badannya ya. Atau yang ketiga, ini nih yang bahaya teman-teman, ular bangkai laut atau ular ekor merah ya. Karena ini tuh berbisa tinggi teman-teman. Efek gigitannya bisa menyebabkan kematian pada manusia ya teman-teman. Jadi saya akan coba amankan dari warga ya di sini. Kembali lagi, saya amankan di sini ada 2 ya. Yang pertama itu ular dari kematian oleh warga ya teman-teman, karena di sini dan nggak di tempat lain juga mungkin kalau lihat ular pasti ya teman-teman. Makanya saya amankan dulu, mengamankan si ularnya. Yang kedua, mengamankan dari warga ya teman-teman, karena kalau ini ternyata emang ular ekor merah, ini akan sangat berbahaya teman-teman. Ular yang satu ini memiliki bisa yang sangat mematikan, apalagi untuk manusia ya teman-teman. Kasusnya sangat tinggi kematian oleh ular bungkai ini teman-teman. Sifat dari atau jenis bisa dari ular bungkai ini atau ular bangkai laut ini adalah hemotoksin teman-teman, artinya menyerang sistem peredaran darah kita. Nah, di menit-menit awal pasca gigitan itu akan terjadi pembengkakan di area gigitan ya teman-teman. Pembengkakan, kemudian kulitnya akan berubah warna menjadi merah gelap atau membusuk, dan jika tidak segera ditangani, ini akan menyebar ke seluruh tubuh teman-teman. Dan efek fatalnya di area gigitannya mungkin harus diamputasi teman-teman. Dan amit-amitnya lagi, jika tidak ditangani dengan baik, maka semua racunnya itu, semua bisanya itu akan masuk ke dalam peredaran tubuh kita dan bisa menyebabkan kematian teman-teman. Amit-amit ya. Dan yang lebih parahnya lagi teman-teman, antibisa dari ular ini masih sangat jarang ditemukan. Bahkan di rumah sakit besar pun masih sangat jarang ditemukan antibisa ini ya teman-teman. Jadi kalau semisalkan kita bertemu dengan ular bangkai laut di jalan, kalian sedang naik gunung, di hutan, di sawah, lebih baik dihindari saja ya teman-teman. Biarkan mereka hidup ya. Dan ingat, jangan dibunuh ya teman-teman, supaya kelestarian dari ular bangkai laut tetap terjaga dan anak cucu kita masih bisa menemukan ular tersebut di kemudian hari ya. Oke. Kenapa ya akhir-akhir ini sering ada ular masuk ke pemukiman warga? Itu ada berbagai faktor teman-teman. Yang pertama, ada faktor habitatnya sudah rusak teman-teman. Karena di sini sebagian besar habitatnya sudah dijadikan lahan pertanian atau lahan perkebunan teman-teman. Jadi dia mencari tempat tinggal yang baru, yang lebih menopang kehidupannya yang teman-teman ya, yang ada airnya, yang ada makanannya gitu. Yang kedua, tadi sudah sempat saya sebutkan, mungkin makanannya di habitatnya itu sudah habis teman-teman. Artinya dia mencari tempat tinggal yang baru itu untuk mencari makanan yang baru teman-teman. Atau bisa jadi yang ketiga itu karena faktor alam ya teman-teman. Faktor alamnya itu karena ini sedang musim kemarau, jadi kemungkinan semua makhluk hidup, khususnya ular ini ya, itu akan mencari sumber air teman-teman. Sumber air di mana lagi musim kemarau gini, sungai-sungai itu, aliran-aliran air itu kemungkinan airnya habis. Jadi dia mencoba mendekati pemukiman warga yang lebih lembab ya. Kemungkinan
mereka akan mencari air di sini. Oke teman-teman, saya akan coba tangkap ularnya ya. Di sini saya udah menyediakan tas reptil ya. Ini tas reptil bikinan ini yang kemarin saya pakai untuk menangkap ular pucuk ya teman-teman. Semoga saja ularnya bisa saya rescue dan bisa saya lepas liarkan lagi di alamnya ya. Oke, teman-teman, semuanya ikutin terus saya teman-teman. Saya akan cari. Jarang kalau ular dekat pemukiman warga gitu, jarang. Kita harus agak masuk ke dalam untuk dapetin keberadaan ularnya gitu. Kita lihat. Oke, saya melihat sesuatu guys. Kelihatan nggak? Kita nemuin ini nih. Wih, keren. Kita nemuin londok. Bahasa gaulnya londok atau bahasa latinnya itu Calotes versicolor ya guys. Bisa di search di Google itu Calotes versicolor yang sering kita sebut londok. Oke, kita explore ya gimana dia. Oke, satu fakta unik dari dia itu, dia tuh kan hidup di siang hari. Ketika di malam hari dia itu tidak aktif sama sekali. Kalau di siang hari mungkin kita ketika lihat dia, kita lewat aja mungkin dia langsung lari ya guys. Tapi kita lihat ini uniknya dia kalau di malam hari kayak gini, karena dia tuh hewan yang diurnal, aktif di siang hari. Kita lihat, kita coba ya, kita coba deketin. Bisa dilihat dia cuek guys, dicuek. Dia tidak bergeming. Ini sudah dekat sekali saya syutingnya, sudah dekat sekali tapi dia masih tidak bergeming. Oke guys, cukup keren kan? Kita tarik tangkanya ya, biar lebih dekat lagi. Dia masih cuek guys. Aduh, kok lagi tidur ya? Mungkin dia lagi tidur. Bisa dilihat di badannya dia ada motifnya, apa ya itu motifnya? Ada motif tanda tanya gitu ya. Warnanya dia tuh coklat ya, cenderung coklat. Cuma ada dominan ada warna-warna hijaunya. Cuma dia dominannya coklat guys. Bentuknya sepintas mirip iguana. Dia ada duri-duri di punggungnya ya, atau bisa dibilang spike istilahnya. Kalau di dunia iguana tuh dibilangnya spike. Ini dia ada spike-spike kecilnya. Beda ya dengan iguana, bisa dilihat ya. Beda jauh dengan iguana. Dia itu berasal dari Afrika atau Afghanistan ya kalau nggak salah. Kalau saya salah bisa koreksi di kolom komentar. Pokoknya dia itu bukan hewan asli Indonesia, tapi dia hewan yang dibawa oleh orang luar di sini dan dia ternyata berkembang biak di sini dan dia bahkan bisa mengalahkan populasi si bunglon surai atau bunglon sisir. Itu londok khas Indonesia. Kalau ini londok bule ya. Londok luar. Kita lihat, kita explore lagi lebih deket lagi. Ini badannya gede ya, cukup gede. Bisa dilihat, dia cuek guys. Dia bodoh amat. Kita lihat matanya hitam, bagus sekali. Dan mulus ya. Kita lihat sampai ekornya dia mulus. Badannya gendut, mungkin di sini dia makanannya juga cukup. Iya, badannya dia bisa berisi seperti itu. Unik sekali hewan yang satu ini. Ya, bisa dibedakan ya perbedaannya dengan iguana. Memang sepintas mungkin mirip iguana, tapi kalau dari karakternya aja dia bisa kita lihat dia tuh berbeda jauh dengan iguana. Ya guys, dari warna juga sudah beda sekali. Karena kalau iguana itu dia hijaunya pekat. Ya, kalaupun merah dia tuh merahnya pekat biasanya. Ya. Oke, sekian review dari saya mungkin soal si londok ini. Mungkin kita akan cari hewan yang lain lagi. Kita tinggalin aja dia di sini sendiri. Oke, salam lestari londok. Dadah. Bye. Oke, kita cari lagi guys. Aduh, sayang sekali tadi ularnya nggak dapet ya.